Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah kalimat yang paling pas dan paling pantas untuk kita sematkan kepada Roy Suryo dan juga Tifa yang saat ini sedang terbaring lemas di rumah sakit. Kabarnya sih ya, info dari kuasa hukumnya ada penyakit bawaan. Nanti kita simak penjelasannya. Tapi kalau saya lihat, ini hanyalah akal-akalan mereka doang, teman-teman. Sambil menunggu penangguhan penahanan. Alias mereka takut masuk bui. Karena saya dengar-dengar info, Din Syamsuddin sudah siap menjadi penjamin biar mereka tidak ditahan. Waduh, luar biasa gerombolan pembenci ini ya. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Ahmad Khosinuddin, salah satu pengacara Roy Suryo, dibabat habis Andi Aswan ketika tampil di Kompas TV. Sampai-sampai wajahnya cemberut, tidak ada lagi aura positifnya, teman-teman. Nah, terakhir, kita juga akan melihat bagaimana Abdul Ghafur Sangaji juga dilibas oleh kuasa hukum Pak Jokowi, yakni Bung Rifai. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tetapi dia punya katakanlah sakit bawaan. Nah, sakit bawaan itu yang kemudian ditemukan dalam proses pemeriksaan, dan ketika dicek, wah ini nggak bisa nih kalau nggak rawat inap. Bahwa baik Dokter Tifa maupun Mas Roy Suryo atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri, ya, rekomendasi dokter itu dilakukan treatment rawat inap, itu aja. Gitu. Nggak tahu, tapi kondisinya sebenarnya gimana sih, Prof? Kalau dilihat. Jadi gini, kalau dua orang ini sebenarnya ya, waktu sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tetapi dia punya katakanlah sakit bawaan. Nah, sakit bawaan itu yang kemudian ditemukan dalam proses pemeriksaan, dan ketika dicek, wah ini nggak bisa nih kalau nggak rawat inap, kata dokternya harus rawat inap. Karena awalnya Mas Roy tidak mau rawat inap, tetapi setelah berkonsultasi dengan istrinya, kemudian dengan lawyer, akhirnya bersedia untuk rawat inap. Berapa lama, Prof, kalau rekomendasi dokter? Kalau berapa lamanya kita mana tahu, ya. Kita mana tahu. Tapi kalau dokter Tifa tadi sempat pakai kursi roda, apa karena kelelahan aja atau gimana? Tadi yang saya katakan penyakit bawaan tadi. Apa ya, tuh? Apa tuh? Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia nggak makan dari pagi. Stres kali ya. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian, dan kita pahami ujian kedokteran kan nggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, untungnya masih bisa ujian itu. Jadi berdasarkan kondisi terakhir, maka kemudian dokter mengatakan rawat inap saja. Untuk Mas Roy Suryo itu sakit bawaannya apa sih? Begini, kan nggak mungkin kita bicara sakit orang, tapi sakitnya ya kurang lebih sama lah dengan saya ya. Apa tuh? Gitu. Ya sakit-sakit yang sebenarnya yang diteliti dokter Tifa, itu ya, gitu. Yang diteliti dokter Tifa. Gitu, ya. Jadi ketika diperiksa, waduh tinggi sekali. Nah itu kemudian akhirnya wah ini nggak bisa nih, harus rawat inap. Yang diteliti dokter Tifa. Kalau saya nggak salah ingat ya, penelitian Tifa ini mengenai penyakit gula. Waduh. Apakah gula dari Roy Suryo tinggi, teman-teman? Karena ya beredar informasi kemarin juga kan katanya Roy Suryo ini ada penyakit gula kering ya. Saya nggak tahu, tapi tadi sudah dipertebal oleh Refli Harun seperti yang diteliti Tifa. Cuman Tifa ini kan selama ini selalu mengatakan, saya ingin jadi dokternya Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kasihan, butuh perawatan. Saya mau kok jadi dokternya Pak Jokowi. Waduh, Tifa. Rupanya congor kau itu ya, omonganmu itu balik ke diri kau sendiri, balik ke Roy Suryo. Rupanya bukan Pak Jokowi yang butuh perawatan, tapi kalian berdua yang butuh perawatan. Rupanya kalian berdua yang sakit-sakitan. Aduh. Itulah ya, kalau kita
selalu menghina, merendahkan orang, berkata yang tidak-tidak, itu bahaya loh. Bisa berbalik ke diri kita sendiri. Bahaya teman-teman. Dan ya lagi-lagi saya curiga ini cuman akal-akalan mereka doang. Sambil menunggu penangguhan penahanan. Nanti Din Samsudin dan kawan-kawannya datang ke Polda Metro. Ingin menjadi penjamin ya kan. Agar dua orang ini tidak ditahan. Kemudian dikabulkan Polda Metro, kemudian Roy Suryo dan Tifa keluar dari rumah sakit, tidak langsung ke Polda, ke ruang tahanan, langsung pulang ke rumah. Nah, jadi mereka tidak tidur di ruang tahanan. Nah, mungkin seperti itulah skenario-skenario busuknya, teman-teman ya. Kalau dia mengatakan dia memprovokasi perang terbuka, ini menimbulkan bahwasanya Bung Hosinuddin ini tidak cakap dalam beracara itu. Ya, dia selalu menonjolkan yang namanya adalah emosional, ya, personal. Kalau kita bicara di sini, kalau kita bicara tentang hukum, patuhilah hukum itu, ya. Tidak semerta-merta mengatakan kita akan berperang. Kata-kata berperang itu tidak pantas diucapkan oleh seorang tentara. Bukankah kubu Roy Suryo juga sudah patuh dengan hukum, ikut ditangkap, kemudian sekarang juga sudah Ya mengikuti prosesnya? harusnya mereka itu ya setelah ditangkap itu pakailah rompi orange itu. Kenapa ditenteng? Karena semuanya juga pakai rompi orange. Jadi lebih kepada menggunakan rompi orange menurut Anda ya? Dan catatan lagi yang dikatakan oleh kuasa hukumnya, mempermalukan. Apa yang dipermalukan? Mereka itu mempermalukan dirinya sendiri. Betul. Karena melakukan hal-hal seperti itu. Coba, 1 tahun penuh narasi-narasi kebencian yang terus diglorifikasikan. Narasi-narasi yang menurut saya itu narasi-narasi sesat, ya, yang ingin mempengaruhi publik untuk mendukung dia. Ya, sekarang publik sudah cerdas. Penilaiannya seperti apa? Bayangkan, yang namanya aparat penegak hukum itu pun di-downgrade. Baik. Petugas-petugas itu pun juga diperolok-olok. Oke, tahan Bahkan dulu, Bung petinggi Andi. pun diperolok-olok. Ini berbahaya buat ke depan nantinya. Coba kalian yang nonton video ini, coba kalian mundurin dikit ya. Terus kalian perhatikan wajah dari Hosinuddin. Hosinuddin udah nggak bisa senyum, teman-teman. Keceriaannya tuh hilang loh. Dia masang muka. Muka datar, muka kesel, muka stres. Nah, itulah pandangan dari kuasa-kuasa hukum mereka ini, teman-teman. Aduh, udah nggak ada lagi senjata mereka untuk menyelamatkan Roy Suryo dan juga Tifa. Nggak bisa lagi mereka. Apa istimewanya si Roy Suryo dan Tifa ini? Ini kan orang cacat mental nih sebetulnya. Dia sendiri yang membuat analisnya, dia sendiri yang membuat penelitian, dia sendiri lalu menyatakan ini palsu. Apa dasarnya untuk menyatakan palsu? Jadi kok kita harus terpolarisasi mengikuti alur pikiran orang yang tidak jelas ini, yang orang cacat mental ini. Ini logikanya terbalik ini orang. Dia menuduh orang lalu disuruh untuk membuktikan. Oh, tunjukkanlah aslinya. Pakai logika terbalik dia. Kalau Anda menuduh itu silahkan. Nah, kalau dari proses penangkapan ini, apa yang dikatakan Bung Marswijal tadi itu betul. Tidak ada salah prosedur, tidak ada hal yang dilanggar. Kewenangan jelas mutlak kewenangan dari penyidik. Artinya kalau saat ini kasus ini kan atas laporan Pak Jokowi, pencemaran nama baik. Betul. Artinya di sini seorang pelapor lah yang punya dibebankan untuk membuktikan bahwa tersangka itu memang mencemarkan nama dia. Nah, lihat, nanti tugas Pak Jokowi yang membuktikan. Lihat ancamannya. Ancamannya itu kan menyebar, menganalisa, pasal 332, 35 itu ya, Undang-Undang ITE. Kan mentransformasikan, merubah transmisi. Iya, merubah dia kan. Nah, itu kewenangan. Makanya Jokowi termasuk tadi dia menyatakan kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum, katanya. Serahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan kita sama-sama mengawal proses ini. Kan seperti itu yang saya sampaikan. Jadi kalau dikatakan ini sudah beralih kewenangan, belum beralih kewenangan karena belum tahap 2. Kewenangan itu mutlak di penyidik. Baik. Prosedurnya harusnya apa? Transparan proses tingkatan dari P2 ya Pak ya, Amarwan. Nggak ada yang peduliin dia loh, dicuekin loh.
Harusnya apa? Ngomong aja nggak becus loh. Aduh, udah simpan aja tuh mic-nya, simpan aja. Adanya P21 yang harusnya diserahkan kepada Dicuekin loh. pengadilan tinggi, baru setelah pengadilan tinggi sebagai pengendali dikatakan oleh Pak Ogroseno itu cukup kuat untuk di P2, P21, maka baru ke pengadilan tinggi Kejari untuk kemudian dibikin surat dakwaannya. Kodong, Kalau kasihan misalnya banget dia. itu Kasihan banget dikatakan dia. tidak melalui proses hukum pengadilan tinggi yang mengetahui kemudian melimpahkannya ke Kejari. Udah Bu, simpen aja mic-nya Bu. Gak jelas Tidak, Ibu ngomong apa. masih terjadi Terjadi satu apa? manipulasi bahwa tidak ada prosedur yang sesuai dengan SOP. Aduh, kasihan Rifai teman sekali. saya, nggak apa-apa. Faktor non hukum katanya Bang. Itu kejanggalan yang kedua terakhir itu ya, kejanggalan yang kedua ya. Jadi lebih kurang gini, kalau saya mengomentari pertama memang saya sih penganut mazhab setiap proses penegakan hukum itu harus dikritisi. Karena itu ada penguatan advokat dan advokat memang harus mengkritisi setiap upaya yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, dan itu harus berjalan. Sekalipun mungkin saya merasa ini masih dalam taraf wajar dengan beberapa, sebenarnya yang paling bagus menjelaskan sih penyidik, tapi saya mencoba memberikan perspektif dalam konteks hukum. Pertama, memang dalam KUHP itu dikenal cara untuk menghadirkan seseorang itu dengan dua cara, baik dengan cara memanggil ataupun menangkap. Ini pilihan, jadi nggak ada tuh harus manggil dulu baru nangkap. Kalau yang manggil dulu nggak datang tuh namanya surat perintah membawa, bukan penangkapan. Jadi memang dua pilihan, dipanggil atau ditangkap. Jadi dan itu menurut saya ketentuan yuridisnya ada dan persyaratannya tercukupi. Untuk penangkapan itu kan sederhana sekali syaratnya, hanya cukup 2 alat bukti. Justru penahanannya agak panjang persyaratannya ya. Nah, jadi secara normal oke. Lalu kedua, kalau saya sih justru menduga, karena kemarin ada penjelasan juga dari Bang Gofur bahwa ternyata selain ada surat penangkapan ada juga surat penggeledahan dengan izin pengadilan. Penggeledahan. Saya justru berpikir, oh ini mungkin bukan hanya sekedar untuk menghadapkan, tapi juga untuk melakukan pencarian atau pengumpulan barang bukti semaksimal mungkin. Karena justru dalam kacamata saya, kalau bicara ITE kan seharusnya laptopnya, handphonenya, tabnya itu semua disita untuk dicek kembali. Itu uploadnya di mana, kapan dilakukan, dengan cara apa, jadi dibaca secara digital forensik. Dan itu yang saya tahu sih belum dilakukan. Tadinya saya pikir mengarah ke sana. Nah, tapi dengan melihat memang ini menjelang tahap 2, justru ada kemungkinan lain juga bahwa kita kan ketahui selama ini dalam penyidikan malah nggak pernah ada penahanan. Tahu-tahu dalam rangka tahap 2 dilakukan penahanan. Jangan-jangan ini justru memang request dari pihak penuntut umum. Ya. Wow, request. Mungkin untuk demi tertibnya persidangan agar bisa berjalan sesuai dengan schedule, tidak lagi penundaan dan segala macam. Memang ini juga biasanya pertimbangan-pertimbangan jaksa perlu ditahan atau tidak. Jadi kalau saya lihat juga ada kemungkinan di sini penyidik melakukan ini untuk sebagai bagian dari permintaan jaksa demi tertibnya persidangan. Nah, justru yang cukup menarik adalah yang katanya kemarin ada penahanan. Saya lihat berita tadi malam justru tidak terjadi karena terjadi pembantaran. Di dalam hukum ini kalau, tapi saya nggak tahu ya, ini hanya berita ya. Pembantaran itu gimana Bang? Secara hukum itu kalau seseorang itu masuk dalam rumah sakit, bahkan ini bukan seseorang, ini dua-duanya. Menjadi menarik. Betul. Padahal Bang Roy sendiri merasa sehat, bahkan kemarin tuh nggak mau datang ke rumah sakit gitu. Tadi kan dinyatakan juga, tapi ujung-ujung tadi malam dinyatakan masuk rumah sakit rawat inap. Loh kok menjadi sakit gitu ya? Dan secara yuridis itu namanya pembantaran, artinya masa penahanan tidak dihitung. Lalu mau sampai kapan di rumah sakit, saya tetap menghormati lah teman-teman medis, tapi ini juga menjadi pertanyaan buat kami. Nah, tapi lepas dari itu semua Bang, kalau kami ini bagian dari proses, kita hormati langkah-langkah yang dilakukan penyidik ya, dikritisi monggo, tapi kalau buat kami adalah ada satu tahapan yang progres adalah ini akan segera disidangkan sehingga bisa nanti semua isu ini diuji secara hukum, secara berimbang, terbuka ya, dan mudah-mudahan ada kepastian. Oke. Betul. Bang, bagaimana komentar dari Pak Jokowi? Betul. Ini kapan ini keluar dari rumah sakit? Kira-kira kita bantu Bung Rifai. Tadi pertanyaan Bung Rifai, kira-kira sampai kapan dia di rumah sakit? Nah, kira-kira sampai kapan teman-teman? Kalau saya tadi sudah menganalisis sampai adanya penangguhan penahanan. Kalau kalian kira-kira sampai kapan dia di rumah sakit? Coba komen di bawah ya, karena ini aneh bin ajaib. Roy Suryo tidak mau tinggal di rumah sakit, tapi tiba-tiba dipaksa tinggal di rumah sakit. Waduh, luar biasa. Pantas dia teriak-teriak ya kan? Kalau kami tidak bisa buktikan, tidak mungkin laporan kami naik jadi penyidikan. Bahkan setelah ini apa yang terjadi? Ini semua kan akan diambil alih
kepentingan kami oleh kejaksaan. Negara akan mengambil alih untuk menuntut. Jaksa itu tidak mungkin menyatakan P21 kalau dia tidak yakin ijazah ini asli, Mbak. Dan kami sudah hadirkan buktinya. Kami sudah hadirkan teman-teman perkuliahan Pak Jokowi, seluruh administrasi perkuliahan yang ada di UGM sudah disita, dihadirkan dan sudah ditelah oleh jaksa. Termasuk juga pihak kampus sudah diberikan keterangan dan dilakukan lapor ulang oleh laboran-laboran yang berbeda. Dan mereka ini profesional semua. Yang kedua apa? Semakin teruji ijazah ini sah. Sebagai contoh, selama ini diisukan tidak ada watermark, tidak ada emboss. Apa yang terjadi? Pada saat gelar ada itu barang. Bahkan terakhir, mohon maaf, Bang Roy menuding di watermark itu terjadi rekayasa karena ada satu kode yang berbalik. Ternyata apa itu? Itu justru sistem kunci untuk membuktikan watermark ini sah. Artinya apa? Semakin kesini memang akhirnya kebenaran itu semakin terungkap. Jadi kembali lagi menurut saya, kalau ada yang bilang di perkara ini tidak mungkin diuji ijazah, menurut saya itu ngawur, ya, karena mau tidak mau jaksa untuk membuktikan fitnah, salah satunya adalah membuktikan bahwa ijazah ini asli. Nah, yang kedua saya mau tanggapi ada gini. Ini kan serba susah. Kami selama ini dari korban justru melihat selama setahun ini polisi, mohon maaf, terlalu baik dengan para tersangka. Mohon maaf ya. Minta gelar khusus diikutin. Mau lihat barang bukti ijazah diikutin. Bahkan bayang, mohon maaf, itu plak disegel dari lapor dirobek oleh Direskrim itu punya risiko loh. Karena itu harusnya yang boleh membuka itu jaksa. Boleh tanya Pak Jaksa. Sesuatu yang sudah disegel oleh lapor yang membuka itu kejaksaan. Tapi waktu itu penyidik karena permintaan para tersangka dibuka untuk diperlihatkan. Kami ikuti saja untuk mencari kebenaran material. Ada lagi nanti diminta mengajukan saksi dan ahli, oke itu hak diikuti. Apapun yang diminta, bahkan ada lagi. Kami tidak percaya dengan lapor, kami minta UI, BRIN, dan berbagai macam dilibatkan. Polisi ngikuti loh Bang. Semua itu didatangi lapor-lapor itu. Dan jawabannya apa lapor itu yang ditunjuk? Kami tidak mempunyai peralatan untuk melakukan itu. Jadi artinya semua permintaan, semua klaim diikuti. Betul. 1 tahun boleh dibilang perkara yang lambat. Kami juga kalau boleh dibilang sedikit kecewa. Tapi kami diamkan saja. Nah pada saat hari ini kita lihat polisi menegakkan kewibawaannya, menegakkan ketegasannya. Kembali lagi dikomplain juga. Jadi menurut saya kasihan di sini polisi berpihak, bukan berpihak ya. Selalu dalam dua sisi akan menjadi komplain. Tidak Jadi ada bagian dari panik, gopur panik. Baik hati tidak. Justru polisi banyak melakukan pelanggaran KUHAP, iya. Kalau dikatakan bahwa kami meminta dilakukan gelar perkara khusus, meminta ada saksi meringankan atau saksi ade charge, ahli menguntungkan, itu bukan kebaikan penyidik. Itu hukum acara pidana yang memberikan hak kepada seorang tersangka. Itu ketentuan yuridis, bukan kebaikan hati seorang penyidik. Kalau dimohonkan saya kasih berarti saya berbaik hati. No. Dalam penegakan hukum kita tidak mengenal istilah. Bang, barang yang disegel nggak boleh dibuka Bang. Itu hukum acara Bang. Saya berdebat dengan Bang Rifai dan Yakub Hasibuan pada saat barang bukti itu tidak mau dibuka. Saya berdebatnya begini. Kita membutuhkan akuntabilitas dan transparansi serta kejelasan. Barang bukti yang disita itu harus diperlihatkan kepada para tersangka demi kepentingan pembelaan. Bahwa barang bukti itu sudah disegel, yaitu kewenangan penyidik, silakan segel. Tetapi pada saat tersangka menghadiri suatu gelar perkara khusus, tersangka punya hak bersama kuasa hukumnya untuk tahu barang bukti yang disita itu apa. Kita ini bukan menangkap orang, kemudian barang buktinya seperti kucing dalam karung. Itu di persidangan Bang, bukan dalam penyidikan. Bukan. Semua barang bukti akan dibuka di persidangan, bukan di penyidikan. Kita di tahap itu clear hukum acara. Apakah polisi punya kewajiban? Kita di tahap penyidikan juga ingin mendapatkan kepastian hukum. Artinya makanya kemudian langkah yang diambil oleh Polda Metro Jaya adalah dia membuka. Langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah dia membuka karena ada perdebatan hukum antara saya dan Bang Rifai terhadap barang bukti itu. Maka kemudian barang bukti itu dibuka segelnya oleh Polda Metro Jaya. Itu hal yang pertama. Jadi tidak ada istilah polisi berbaik hati. Itu semua adalah ketentuan hukum acara pidana. Kami mengajukan saksi meringankan atau saksi ade charge, yaitu hak tersangka. Diberikan oleh undang-undang. Kami menghadirkan puluhan ahli menguntungkan, itu juga hak seorang tersangka. Pelibatan bukan BRIN dan UI, apakah itu hukum acara? Bukan karena kebaikan. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan terlihat sekali ya, kualitas dari kuasa hukum dari Roy Suryo, Tifa, ya memang nggak ada apa-apanya kalau bersanding berhadapan dengan kuasa hukum dari Pak Jokowi. Utamanya Bang Rifai, ya kan, Bang Yakub Hasibuan, dan juga Prof Firmanto.
Nggak ada semua apa-apanya teman-teman. Hanya berdasarkan narasi-narasi, urat leher, emosi. Kapan kita lihat kuasa hukum Pak Jokowi itu emosi dalam berbicara? Nggak pernah teman-teman. Kalau kuasa hukum Roy Suryo CS, waduh kerjanya ngamuk-ngamuk, adu debat, adu congor, aduh nggak ada yang jelas memang kuasa hukumnya nih. Tapi ya memang kalau dijelaskan oleh Bang Rifai tadi, ya polisi ini sudah terlalu luar biasa mengabulkan semua permintaan dari para tersangka ini, apalagi untuk dilakukan uji lab for ulang di BRIN, di UI, di mana ya, di TNI juga nggak salah, dan Polda Metro menyurati lembaga-lembaga itu untuk dilakukan lab for. Cuman ya lembaga itu tidak punya alat secanggih alatnya Polda Metro atau secanggih alatnya Polri yang ada di Barreskrim. Di lab for-nya nggak secanggih itu, makanya mereka tidak bisa melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah tersebut. Sudah loh, semua lembaga, kira-kira lembaga apa lagi? Atau kamu bawa ke Singapura sana? Mau dibawa ke negara mana sana ijazahnya? Emang nggak jelas orang-orang gini. Laboratorium forensik Polri itu standarnya udah internasional. Sudah dunia standarnya bos, bukan lokal-lokalan lagi. Jadi kalau kalian tidak percaya sama lab for, waduh gawat sih teman-teman. Ini gawat. Dan juga mungkin kudet, kurang update. Karena kan Roy Suryo selalu mengatakan, kita harus menguji forensik di luar negeri biar independen. Emang polisi nggak independen? Hah? Ini giliran mereka yang dirugikan, dalam tanda kutip dirugikan gitu ya. Bukan dirugikan secara apa-apa, tapi giliran polisi menegakkan keadilan, menegakkan apa yang harusnya mereka kerjakan, ya seperti menangkap gerombolan ini, ya mereka langsung mengatakan, wah polisi begini, polisi begitu. Tapi ketika polisi mengabulkan permintaan mereka, mereka langsung bilang, wah polisi memang luar biasa, mereka objektif. Ya inilah standar ganda yang terus mereka pertontonkan teman-teman. Inilah standar ganda yang selalu mereka ucapkan ketika konferensi pers, ketika di TV dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat Tifa dan juga Roy Suryo. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.